Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran fikih kelas 5 semester 2 tentang tema kurban, subtema 2 waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan kurban. Jadi tujuan kita mempelajari ini agar anak-anak ibu semua mampu mengetahui waktu dan tempat untuk melaksanakan kurban, serta anak-anak mampu membedakan hewan yang dapat dijadikan kurban dan yang tidak dapat dijadikan kurban. Nah, langsung saja. Kurban. Kata kurban atau korban berasal dari bahasa Arab yang diambil dari fi'il madi yaitu qaruba dan fi'il mudhari' yaqruba yang artinya dekat atau mendekat. Sementara menurut istilah syara' atau hukum Islam berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu pelaksanaan kurban. Menurut sabda Nabi, kurban itu dilaksanakan setelah sholat Idul Adha atau bertepat pada tanggal 10 Zulhijjah hingga akhir tasyrik, yaitu sebelum maghrib, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kurban itu tidak sah bila disembelih sebelum sholat Idul Adha. Jadi anak-anak, untuk kita melaksanakan kurban, maka kita wajib melaksanakannya sesudah sholat Idul Adha. Tempat pelaksanaan kurban. Nah, tempat pelaksanaan kurban ini diutamakan tempat penyembelihan kurban itu dekat tempat kita melaksanakan sholat Idul Adha. Contohnya itu seperti di masjid atau di lapangan. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda demikian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di antara dalil di dalam Al-Quran yang dijadikan dasar pensyariatan kurban oleh para ulama adalah surat Al-Kautsar ayat 2. Mari anak-anak ikuti ibu, kita akan membaca surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ialah syarat hewan kurban. Itu yang pertama, hewan kurban itu harus badannya sehat, tidak sakit atau kurus kering, tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak. Anggota tubuhnya harus sehat seperti matanya sehat, ekor dan telinganya sehat, tidak terpotong, dan kakinya juga sehat. Nah, jadi umur untuk melaksanakan kurban itu seperti kambing, dia harus berusia 1 tahun untuk 1 orang. Domba juga 1 tahun untuk 1 orang. Sedangkan untuk sapi berusia 2 tahun dan untuk 7 orang. Sedangkan unta juga harus 5 tahun dan bisa dilaksanakan untuk 7 orang. Nah, begini contoh cara menyembelih hewan kurban. Nah, anak-anak, setelah ibu menjelaskan tentang kurban, nah sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Yang pertama, tugasnya itu ialah ringkaskanlah cerita tentang kurban, seperti yang telah ibu jelaskan barusan. Dan yang kedua, buatlah cerita tentang pengalaman kamu tentang penyembelihan hewan kurban yang berada di sekeliling kamu semuanya. Oke anak-anak, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.